Hello everyone, perkenalkan nama saya Sam Chris dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang validitas isi. Sebelum kita belajar tentang validitas isi, apa yang muncul pertama kali dalam benak Anda ketika Anda mendengar kata wow, validitas? Ya, validitas itu apa sih? Validitas adalah ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur apa yang hendak diukur. Sebagai contoh, dalam alat ukur prokrastinasi akademik, maka pernyataan-pernyataan dalam alat ukur ini harus mengukur perilaku-perilaku yang berhubungan dengan perilaku menunda-nunda dalam bidang akademik, seperti perilaku menunda belajar, seperti perilaku menunda mengerjakan tugas, atau perilaku menunda mengembalikan buku. Dan bukan pernyataan-pernyataan yang mengukur perilaku menunda-nunda dalam kegiatan sehari-hari, misalnya mandi, makan, tidur, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, terdapat 5 sumber bukti validitas. Yang pertama ada sumber bukti berdasarkan isi, yang kedua ada sumber bukti berdasarkan proses respon, yang ketiga ada sumber bukti berdasarkan struktur internal, yang keempat ada sumber bukti berdasarkan hubungannya dengan variabel lain, dan last but not least ada sumber bukti berdasarkan dampak pengukuran alat ukur tersebut. Oke, sekarang kita akan sama-sama membahas sumber bukti validitas yang pertama, yaitu validitas isi. Apakah validitas isi itu? Validitas isi adalah salah satu sumber bukti untuk melihat ketepatan, kecermatan, dan keakuratan suatu alat ukur berdasarkan isi atau konten dari alat ukur tersebut. Seperti yang sudah dicontohkan tadi, suatu alat ukur dikatakan valid jika isi dari pertanyaan atau pernyataannya sesuai dengan konstruk yang diukur. Terdapat 2 tokoh yang dikenal mengembangkan metode untuk menentukan apakah suatu butir dikatakan baik atau buruk. Tokoh-tokoh tersebut adalah Losch pada tahun 1975 dan Eigen pada tahun 1985. Baik Losch maupun Eigen sama-sama menuntut adanya orang yang ahli untuk menilai apakah alat ukur sudah sesuai dengan konstruk yang diukur. Orang-orang yang ahli ini disebut dengan panelis atau subject matter expert. Nah, sekarang akan kita saksikan siapa sih orang-orang yang disebut ahli atau subject matter expert tersebut. Check this one out. Pokoknya aku harus dapat panelis hari ini. Siapa ya? Siapa ya kira-kira yang cocok ya jadi panelis butirku? Itu ada orang deh kayaknya. Bisa nggak ya mereka jadi panelis? Mau nggak ya mereka jadi panelisku? Kayaknya nggak bisa deh. Seumuran juga kayaknya. Ya sama-sama jadi panelis dong. Orang itu bisa nggak ya? Aduh, kayaknya juga nggak bisa deh. Yaudah deh, siapa lagi ya kira-kira? Itu Mas Dos ya kayaknya. Apa siapa ya? Bisa nggak ya? Aduh. Permisi kak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Menurut Anda, apakah mahasiswa semester 7 cocok jadi panelis? Minta tolong apa ya? Nggak apa-apa deh kak, nggak jadi. Maaf ya kak. Iya. Siapa ya kira-kira jadi panelis?
Mencari asisten. Bentar ya. Asisten. Duduk sini. Ada yang bisa dibantu? Gini kak, aku lagi cari panelis. Kakak mau nggak jadi panelisku? Kenapa kok pilih saya jadi panelis? Soalnya kan kakak asisten. Terus kakak tuh asisten PPTP, pasti kan tahu. Yakin asisten bisa jadi panelis? Emang asisten bisa jadi panelis? Oh gitu ya kak. Terus siapa dong yang jadi panelis? Aku kurang tahu, tapi coba deh kamu minta dosen jadi panelis. Oh gitu. Ya udah deh kak, makasih ya. Iya, sama-sama. Sekarang akan kita lihat apakah dosen layak menjadi seorang panelis. Permisi. Ya. Maaf mengganggu. Ganggu. Memang ada orang mau diganggu? Kok kamu lagi kesini? Iya kak, tadi kan kakak menyarankan untuk mencari panelis seorang dosen. Nah begini, saya masih mencari panelis untuk budir-budir saya. Dan saya sedang mencari dosen bu. Lalu? Begini ibu mau nggak menolong saya untuk menjadi panelis budir-budir yang saya punya ini? Memang topikmu tentang apa? Prokrastinasi bu. Apakah itu sesuai ekspektasi saya? Coba dilihat dulu bu butir-butirnya. Oh, banyak sekali. Kamu butuh kapan? Besok bu kalau bisa. Minggu depan aja ya? Oh jangan bu, tolonglah bu. Besok lah bu. Ya 2 hari lagi ingatkan saya. Oke? Oke bu, Ya. makasih ya bu. Makasih Oke. kak. Iya kak. Oh iya, maaf ya kak. Nah, sekarang kita semua sudah tahu bahwa orang-orang yang boleh menjadi panelis atau subject matter expert adalah mereka yang pertama adalah ahli di bidang konstruk yang sedang diteliti. Kedua adalah orang-orang yang ahli di bidang pengukuran. Sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya untuk menganalisis data CVR. Check it out.